kembali lagi di program acara kita ada Selamat Sore Medan. Ya Tribuners, kembali lagi bersama aku Joy. Dan hari ini ada yang spesial Tribuners. Jadi udah ditemenin sama host baru kita, ada Jihan. Say hi lah ke Tribuners. Halo Tribuners. Ya, ini agak gugup sumpah. First time ya. Iya, first time. Dan beberapa bulan ke depan Kak Jihan ini bakalan nemenin Tribuners untuk mengisi waktu luang kalian di sore-sore hari. Jadi Kak Jihan, kita ada bawain berapa berita hari ini? Ada 3, Joy. Ada 3 berita. Dan 3 berita ini adalah berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Tribuners, sebelum aku mulai bacain berita ke kalian, aku mau kalian untuk tap-tap layar biar semakin banyak yang nonton. Oke, Jihan, jadi ini ada berita, sebenarnya berita duka yang jujur ya, aku pun sedih mendengarnya ya. Karena ada seorang remaja berinisial RF, masih usia 17 tahun, 17 ya, tewas usai kepalanya itu tertembak peluru yang diduga milik aparat kepolisian. Nah, RF ini meninggal dunia, jasadnya sebelumnya dibawa ke rumah sakit Peringadi dan setelah itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Nah, dibawanya jenazah ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi agar mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Tapi yang bikin sedihnya itu keluarganya nggak mau kalau RF ini harus diautopsi karena merasa nggak ikhlas lah dia kalau anaknya ini dibelah-belahkan. Karena kan tahu kan otopsi itu dibelah harus untuk dibelah. melihat seperti itu. Nah, tapi pihak kepolisian meminta kalau RF ini harus diautopsi. Nggak boleh nggak diautopsi. Nah, bagaimana nih? Padahal pihak keluarga minta nggak diautopsi, pihak kepolisian minta diautopsi. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita udah terhubung sama narasumber kita. Maksud saya reporter, udah terhubung dengan reporter kita. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Sebab mereka menahan, Pak. Kita udah ikuti aturan mereka kan, kita tadi tidak mau divisum. Awalnya kita mau divisum bagian kepala saja, tapi setelah sampai di sini kami tanya semua dibedah. Kami nggak izin lah, sebab tadi perjanjian waktu di rumah sakit Peringadi cuman kepala aja, kami bersedia. Rupanya sampai sini beda jalur lagi. Buatlah surat pernyataan bahwasannya kami tidak setuju untuk diotopsi. Dah tahu-tahu orangnya masih menahan dari jam 4:30 sampai lah sekarang ditahan. Keluarga tadi minta dipulangkan mayatnya gitu Pak? Iya, kami bawa lah mayatnya Bang, sebab kami udah ikut prosedur orang itu mau buat video, suruh tanda tangan, kami mau, tapi orang ini nggak ngasih. Dengan alasan apa kami tanya? Kenapa kalian menahan? Alasannya sabar. Oke, berarti tadi tidak ingin jenazah itu otopsi. Ya. Sekarang ini setelah diotopsi, ya kasusnya kita naikkan lagi lah Bang. Ya kan? Kita harus usut sampai dapat pembunuh adik saya. Itu aja. Ya, kami mau tertangkap pembunuhnya, diusut tuntas, dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Tadi waktu digendong tadi mau dibawa pulang memang itu Mau Pak? pulang Bang, mau kayak manapun kami bawa pulang, sebab orang ini menahan. Jadi kami nanya kan, kenapa ditahan Pak, apa alasannya ditahan? Jawabannya cuma sabar. Ya kami bawa lah keluar, apalagi jalannya seperti itu. Sebab ditahan tadi Kak ya? Ditahan Bang dari jam 5 sampai jam 10. Alasan kita pada akhirnya ingin adik kita diadopsi itu apa? Alasannya ya supaya perkara ini menjadi terang lah kan. biar nampak pelakunya. Tadi emang punya pikiran kami mengikhlaskan sebenarnya,
Tapi karena kejadian seperti ini mereka tahan-tahan, kami usut lah. Harusnya kami tadi udah mengikhlaskan bang. Kami udahlah nggak jadi kami melaporan. Kalau ini kami pasti usut sampai dapat. Ya, itu dia tadi video keterangan dari kakak korban ya Jihan. Karena dia merasa di Pirngadi dibilang tadi hanya kepalanya aja yang ini bakal sampai diperiksa. badan. Sampai badan. Karena setahu Jihan otopsi itu memang sebadan badan kah atau cuman kepala doang gitu? Ya tergantung sih, itu semua badannya itu Iya. bakal di ini. Joy juga setahu Joy itu sebadan badan. Oke, Tribuners, untuk menjawab semua pertanyaan kita telah terhubung dengan reporter kita. Ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, Halo. selamat sore. Ya, halo Dian dan Joy, selamat sore. Oke, selamat sore. Bang Alfiansyah, boleh jelaskan kepada Tribuners bagaimana sebenarnya kronologi RF ini meninggal dunia hingga diduga tewas terkena tembakan peluru dari aparat. Silakan laporannya, Bang. Ya baik, Joy dan juga Dian dan juga Tribuners. Ya, untuk kronologis kejadian tewasnya remaja di Belawan ini itu bermula dari kejadiannya itu di hari Selasa, bermula di mana si korban ini pamit dengan kakaknya itu dan meminta uang untuk makanan begitu. Nah, kemudian ternyata pada saat dia keluar, rupanya sedang terjadi tawuran begitu di sekitaran rumahnya. Tak lama kakaknya mendengar suara tembakan dan ada beberapa orang warga mendatangi rumah dari korban ini dan mengatakan bahwasanya si korban ini sudah terluka akibat diduga ditembak begitu. Nah, kemudian si korban itu sempat dibawa lari ke rumah sakit PAC yang ada di daerah Belawan, dan karena tidak sanggup penanganan di sana hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit Pirngadi Medan gitu. Dan setelah di rumah sakit dilakukan perawatan beberapa jam hingga kemarin itu sekitar pukul 4 sore itu si korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Nah, di sana memang pihak keluarga itu berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga ada di Polres Pelabuhan Belawan itu agar si jenazah ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Nah, di rumah sakit Pirngadi itu sempat ditanyakan oleh keluarga dari si korban ini otopsi itu seperti apa. Namun penjelasan ketika di rumah sakit Pirngadi itu hanya bagian kepala saja yang diperiksa ataupun dibedah begitu. Dan keluarga pun mengizinkan agar mayatnya ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan. Nah, setelah sampai di Bayangkara Medan ternyata entah petugas medis ataupun polisi yang menyampaikan ke keluarga ini bahwasanya otopsi itu harus dibedah begitu, harus dibedah seluruh badannya, sehingga keluarga keberatan dan mengatakan sudah mengikhlaskan lah karena tidak rela begitu badan si jenazah ini dibedah begitu, dan keluarga pun meminta agar jenazah ini dibawa pulang ke Belawan untuk segera dimakamkan begitu. Nah, pada sore itu memang si keluarga korban ini sempat disuruh buat surat pernyataan dari pihak polisian agar surat pernyataan bahwasanya mereka ini memang menolak untuk diotopsi, dan itu dituruti oleh keluarga dan sudah ditandatangan. Kemudian polisi juga meminta keluarga ini untuk membuat video pernyataan begitu bahwasanya memang dari mereka yang menolak jenazah ini dilakukan otopsi. Nah, semua itu sudah dilakukan dan ternyata memang jenazah ini masih ditahan begitu dan tidak boleh dibawa pulang begitu. Sampai karena sekarang, Bang. Informasi ya biar dijelaskan satu-satu ya. Nah, informasinya malam itu memang pada sekitar pukul 21 atau 22 itu Kapolda tiba di rumah sakit Bayangkara dan informasinya memerintahkan agar jenazah ini diotopsi begitu, tidak boleh tidak dilakukan otopsi, agar bisa mengusut kasus ini dan bisa mencari tahu penyebab pasti dari kematian si korban gitu.
Nah, makanya jenazah tadi malam itu sempat ditahan oleh pihak kepolisian ataupun pihak rumah sakit. Memang tadi malam itu di rumah sakit Bayangkara sendiri itu ramai petugas kepolisian dan juga Brimob yang berjaga. Nah, wartawan pun, saya sendiri pun dan kawan-kawan yang lain sempat dilarang untuk masuk ke dalam melakukan peliputan begitu. Hingga akhirnya di dini hari itu karena sudah tidak sabar lagi keluarga ini sempat menggendong jenazah dari si korban begitu. Wah. Menggendong dari kamar jenazah sambil mamanya ini histeris dan mengatakan bahwa saya mayatnya ini ya, biar digendong saja begitu agar dibawa pulang begitu ke Belawan. Namun hal tersebut sempat terjadi cekcok antara pihak keluarga dan pihak kepolisian yang menahan ibu ini yang sudah membawa jenazahnya itu. Nah, jenazah anaknya ini sempat terletak begitu di aspal karena memang pihak keluarga ini tetap ngotot agar jenazah ini segera dibawa pulang begitu. Namun polisi tetap menahan karena harus ada dilakukan otopsi begitu terhadap jenazah. Hingga akhirnya tadi malam itu memang situasinya sangat serius dan kami media pun dilarang melakukan pengambilan gambar begitu di lokasi rumah sakit. Hingga akhirnya datang Kapolres Pelabuhan Belawan membujuk orang tua dari si korban ini, sudah bernegosiasi yang lama, akhirnya setujulah orang tuanya ini dilakukan otopsi terhadap jenazah begitu, dan tadi malam itu dilakukan otopsi hingga selesai di pagi hari dan kemudian mayatnya ini dibawa ke rumah duka dan kabarnya tadi pagi ini juga sudah langsung dimakamkan. Baik, Bang. Terima kasih atas penjelasan yang cukup detail. Nah, hasil otopsinya ini kan belum keluar, Bang. Sedangkan di daerah itu terlibat tawuran. Nah, bagaimana pihak keluarga menduga kalau korban ini terkena tembakan dari pihak kepolisian? Apakah di saat tawuran itu berlangsung memang ada aparat kepolisian sedang berjaga-jaga? Ya, memang terkait kehadiran petugas itu Kapolres Belawan juga sudah membenarkan ya kemarin ataupun tadi malam sudah berbincang dengan kami itu, dia membenarkan bahwasanya pada saat aksi tawuran itu ada beberapa anggotanya di patroli itu datang ke lokasi tawuran dan sempat meletuskan dua kali tembakan begitu. Namun pengakuan dari Kapolres, anggota ini setelah diperiksa itu mengaku menembak ke arah udara begitu, tidak ke arah warga. Nah, memang kejanggalannya itu selongsong pelurunya itu menurut Kapolres tidak sesuai dengan senjata anggotanya yang ketika itu melakukan patroli, sehingga memang harus dilakukan otopsi dan agar diketahui lah bagaimana peluru apa yang menembus kepala dari si korban ini. Nah, kemarin juga kita sempat mendapatkan keterangan dari pihak rumah sakit Sunyadi dan pihak rumah sakit itu membenarkan bahwasanya luka yang diderita oleh si korban ini merupakan bekas peluru. Peluru gitu. Memang ya. Tapi tidak sesuai dengan peluru yang digunakan oleh pihak kepolisian yang berjaga ya, Bang? Ya, menurut keterangan Kapolresnya begitu. Baik. Apakah ada pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak kepolisian yang berjaga pada saat itu, Bang? Ya, memang saat ini kemarin memang kata Kapolresnya sudah memanggil personilnya yang melakukan patroli pada malam itu. Namun memang hari ini dan sore ini kebetulan pengacara dan keluarga korban ini sedang berada di Polda Sumatera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut agar ditindaklanjuti begitu. Atas insiden ini. Kajian ada yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas ya. Sudah jelas, berarti sama ya pertanyaan kita. Baik, terima kasih Bang Alfiansyah atas laporannya. Kami sangat menunggu update dari kasus ini ya, hasil autopsinya bagaimana dan siapa, jika memang tidak pihak kepolisian, siapa sebenarnya yang menyebabkan RF meninggal dunia. Terima kasih Bang Alfiansyah, selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, selamat sore dan dia. Baik, jadi Kak Jian, kakak pernah Jian pernah nggak sih dengar istilah kalau di Belawan ini memang cukup rawan? Bener-bener, karena rumah aku pun agak dekat situ. Oh iya, Marelan. Oh iya, mirip-mirip ya.
Selain tawuran apa lagi yang sering di situ? Pencurian sih. Pencurian, begal, bener. Iya Dan kan? itu udah lama kayak gitu di sana. Wow. Sampai dulu Jian, waktu awal-awal aku di Medan kan, di situ tuh sampai patroli malam dong. Betul. Jadi jam 10 udah nggak boleh lagi ada yang keluar. Dibuat tugu apa cinta damai, dihancurin tugunya, tahu nggak sih? Dibuat tugu cinta damai, dihancurin. Barbar. Tugu atau posko cinta damai atau tugu cinta damai dihancurin sama mereka. Kayak why gitu. Barbar sih most of them. Iya kan? Dan ini bayangkan anak 17 tahun itu kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA mau UN. Mau nyoba undangan, dia mau nyoba PTN, dia harus tewas Nyawa. seperti itu ya, satu anak bangsa ya. Jadi untuk semua kita lah, janganlah anarkis, hal-hal kecil jangan dibuat menjadi hal-hal yang besar, benar ya. Kalau hal kecil itu baik nggak apa-apa, ini jangan pula masalah kecil kalau besar-besarkan nyawa melayang. Nah, itu nggak boleh. Ya Tribuners, ya itulah harapan Joy dan Jihan. Setelah kita move ke berita kedua. Ya. Ini dari mana Jihan? Medan Zoo. Zoo. Kondisi Medan Zoo saat ini sangat memprihatinkan, Joy. Kenapa emangnya? Karena hewan-hewan itu lagi nggak terurus, dan beberapa bulan ini ada 3 harimau yang tewas. Mati 3 harimau kan? Iya. Dan ada juga yang sakit. Kasian banget, kurus-kurus hewannya. Nah jadi Tribuners, mengenai permasalahan Medan Zoo ini sebenarnya udah menjadi perhatian dari Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia atau PKBS itu ada Rahmat Syah, yang menyarankan udah tutup aja lah Medan Zoo ini sementara waktu. Nah tapi menurut Pak Bobi kan, dia juga baru bertemu nih dengan Pak Rahmat Syah, dan pertemuan itu nggak ada pembahasan penutupan Medan Zoo. Mungkin yang digembor-gemborkan itu tutup, udah, padahal maksudnya itu tutup ya biar dilakukan perbaikan, ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan. Nah jadi juga kalau ngelihat berita gitu kan, atau ngelihat yang muncul-muncul di TikTok, dibaca sampai habis ya Tribuners, dicari info validnya. Nah seperti kita nih, ada video dan juga ada reporter yang bakalan kita tanya-tanya mengenai bagaimana kebenaran dari penutupan Medan Zoo ini. Sebelum kita terhubung dengan reporter kita saksikan dulu video yang berikut ini. Dibuka pada kondisi seperti ini. Kebun binatang gini saya kemarin kita kan memberikan edukasi. Pertanyaan saya, kebun binatang ini hidupnya dari mana? Manajemen hidupnya dari mana? Ini PUD loh. Nah, saya harus jelaskan, kita harus tahu juga ini PUD ini dia seperti BUMD, kalau di tingkat nasional BUMN, dia ada profitnya, dia hidup dari profit. Kalau main tutup-tutup saja, profitnya dari mana? Kalau kita hanya mengarahkan CSR, oke, bisa. Tapi untuk manajemen tidak mengajarkan untuk kita bisa sustain ke depannya. Jadi tolong jangan mau ngambil main tutup, main apa nanti ya zaman Covid dulu mau main lockdown aja. Jangan seperti itu maksudnya. Kita harus ada kebijakan itu bukan hanya untuk yang sekarang, tapi harus ada juga untuk edukasi ke depan ya. Oke Tribuners, itu dia penjelasan dari Pak Bobi ya. Oke, kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Kak Anissa. Selamat sore Kak Anissa. Halo Joy dan Siapa? Joy dan Siapa? Jihan. Jihan, Joy dan Jihan. Oke Kak Anissa ya, seperti yang udah kita ketahui kalau Medan Zoo ini sekarang lagi santer ya dibicarakan mengenai keadaan satwa-satwa kita yang sangat memprihatinkan di sana. Boleh dijelaskan kepada Tribuners Kak, udah bagaimana perkembangan dari Medan Zoo ini sendiri? Silakan laporannya.
Ya, memang sejauh ini sejak 3 minggu ya di awal Januari Mm-mm. ini memang Medan Zoo jadi banyak perhatian masyarakat karena memang kondisi Medan Zoo ini sudah tidak layak bisa dikatakan karena ada beberapa kandang yang rusak, hewan Mhm. yang kelaparan, hewan yang mati dan itu menjadi perhatian khusus bahkan ke Menteri Parekraf Pak Sandiaga Uno. Baik. Nah, namun dari hasil wawancara Pak Wali beberapa waktu lalu dan hingga hari ini, beliau tetap memutuskan untuk tidak menutup Medan Zoo ini karena memang kalaupun Medan Zoo ini ditutup, beliau masih memikirkan karyawan-karyawan PUD yang mengurus Medan Zoo pertama. Nah, kedua juga PUD ini mendapatkan profit itu dari Medan Zoo itu sendiri. Kalau itu Mhm. ditutup, maka PUD Pembangunan tidak mendapatkan profit dari sana. Benar. Kemudian jika Pak Wali Kota juga mempertimbangkan jika Medan Zoo ini pun dipindahkan, ada yang mengeluarkan opsi untuk dipindahkan satwa-satwanya. Menurut beliau mengingat kondisi harimau yang 4 saat ini masih ada 4 harimau Sumatera yang hidup itu dalam keadaan sakit. Kalaupun nanti dipindahkan dia waktu jarak antara pemindahan dengan Medan Zoo pemindahan satwa ke tempat yang lain itu memungkinkan bisa memakan waktu yang banyak dan lebih baik kalau solusi dari Pak Wali Kota ini untuk mendatangkan para investor ke Medan Zoo. Mhm. Namun para investor ini yang dikatakan Pak Wali itu sudah sejak lama dikatakan namun tidak kunjung terrealisasi. Nah, tadi juga pada saat Pak Rahmat Syah itu mengatakan untuk Medan Zoo ditutup sementara, Pak Wali juga masih berkata untuk tidak menutup Medan Zoo karena beliau berjanji akan memperbaiki Medan Zoo itu. Begitu Joy dan Jihan. Baik Kak, sebenarnya apa sih yang menjadi momok utama sehingga menyebabkan Medan Zoo ini kian tak terurus? Padahal kan ini salah satu program kerja dari Pemko Medan ya? Boleh Ya, laporannya memang Kak? betul. Ya memang betul, cuman sejak COVID-19 itu berawal dari COVID-19 di Mhm. mana pengunjung sudah berkurang dan PUD apa karyawan-karyawan satwa ini kan juga karyawan-karyawan di Medan Zoo ini kan juga berpenghasilan dari loket tiket masuk para pengunjung. Mhm. Nah, karena sejak berkurangnya pengunjung dan harga tiket yang tidak yang cukup murah itu tidak terbantu nih antara gaji karyawan dan juga pakan satwa di Kota Medan sehingga di Medan Zoo ini sehingga banyak sekali dari perawatan ataupun dari pihak karyawan pun bahkan sempat tidak bergaji secara normal Mhm. dan pakan pun juga dikurangkan yang tadinya itu daging-daging yang lumayan bagus kini dikurang menjadi daging-daging ayam saja seperti itu, Cak. Oh, Kak Nisa, ini kan bakalan ditutup sementara ya untuk diperbaiki kan juga ya Jihan. Mm. Itu apa kira-kira yang bakal dilakukan oleh Pemko Medan? Terus kan juga ini menjadi perhatian masyarakat ya, khususnya bagi para pecinta hewan. Bagaimana tanggapan Pak Bobi mengenai hal ini? Memang sejauh ini beliau tadi bilang kalau Medan Zoo ini akan ditutup sementara, tapi tunggu beliau tidak menjelaskan nih siapa yang menjadi investor yang masuk ke Medan Zoo ini. Beliau bilang masih rahasia begitu. Mm-mm. Oh, masih rahasia. Cuy. Kak Nisa boleh nggak dijelaskan ke Tribuners satwa apa aja sih sebenarnya yang sekarang mungkin lagi sakit atau yang butuh lah diperhatikan oleh pemerintah dan juga mungkin bagi para volunteer ya Iya, pecinta hewan. pecinta hewan. Boleh dijelaskan kepada Tribuners? Sebenarnya ini kalau untuk semua hewan di Medan Zoo itu sudah cukup harus diperhatikan ya Oh, Tribuners semuanya ya. Ya, karena memang kondisi jam makan dan lain sebagainya itu sudah cukup tidak terurus, bukan tidak terurus, tetap ada makanan, cuman tidak sesuai dengan seharusnya yang makan seperti itu. Nah, terutama itu kalau untuk harimau, memang harimau ini saat ini sedang sakit dan itu diprediksi oleh pihak PUD Pembangunan berdasarkan instruksi dari dokter setempat itu dokter hewan katanya tidak bisa kecil kemungkinan untuk selamat seperti itu. Namun memang saat ini baik PKSDA terus Ya juga ampun. Pemko Medan
maupun tim komunitas pecinta hewan juga sudah mengulurkan tangannya ke sana untuk ikut memperbaiki itu. Oke. Cukup memprihatinkan ya Kak Jihan. Gimana tanggapan Kakak sebagai pecinta hewan? Sedih banget sih, Sedih ya Jas. pastinya Iya. ya, seperti ini. Jadi yang 4 itu pun terancam mati ya Kak Nisa? Iya, kecil kemungkinan untuk sembuh. Oh, kecil kemungkinan untuk sembuh. Baik, terima kasih atas laporannya Kak Nisa. Kami tunggu updatean selanjutnya mengenai bagaimana pemeliharaan yang akan dilakukan oleh Pemko Medan. Baik Kak Nisa, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Cukup menyedihkan Tribuners karena ternyata 4 harimau itu kecil kemungkinan untuk hidup. Untuk sembuh. Ya, Joy pribadi udah ngelihat sih harimaunya itu kurus-kurus sekali, Kak. Shock gak sih dengarnya? Shock. Itu harimau Sumatera adalah hewan yang dilindungi. Miris. Bahkan itu udah sangat sedikit jumlahnya, nyaris punah, dan dia itu di Sumatera. Kita kan orang Sumatera Utara ya. Istilahnya ini itu kan domisili mereka. Itu adalah hewan endemik kita. Tapi kenapa justru di Sumatera dia malah tidak merdeka? Tribuners, ini salah satu hal yang sangat memilukan yang terjadi di bulan Januari. Semoga walaupun mungkin tipis harapannya untuk sembuh, tapi jangan lelah untuk berharap kepada hal-hal yang baik. Kami kepada Pemko Medan untuk selalu senantiasa mempercayakan kondisi Kota Medan kepada Pemko Betul. Medan ya. Baik, kita akan ke berita terakhir, yaitu aksi pencurian apa, Jihan? Ada pencurian handphone. Handphone di Iya, mana? Di mana ini? Di ya? Koin Laundry, Iya, di Koin Jalan Laundry. Brigjen Zain Hamid, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Aduh, handphone ya Jian. Ini hati-hati loh gawai kita ini. Nah, wajah dan gerak-gerik dari pelaku ini pun terekam CCTV. Nah, pelaku tampak mengenakan jaket berwarna abu-abu, memakai helm hitam, dan celana panjang. Nah, Tribuners, dari rekaman video yang dilihat, pelaku awalnya berhenti nih mengendarai sepeda motor dari arah Kecamatan Deli Tua. Lalu turunlah itu ke arah laundry. Tapi mereka nggak masuk ke dalam. Maling ini pun jenis kelaminnya laki-laki ya. Mereka itu mondar-mandir di depan ruko untuk melihat situasi di dalam. Jadi menurut Joy sih mereka ini udah paham betul lah bagaimana situasi kondisi jalanan di sana. Nah, begitu dirasa aman, barulah masuklah orang ini, diambillah handphone yang digeletakkan di atas meja, tepatnya di belakang meja kasir. Jihan pribadi sering ini nggak sih lalai terhadap handphone? Enggak dong, aku selalu aware. Oh, sama aware HP. ya. Iya. Nah, Tribuners, ini udah ada contoh ya di atas meja. Baru kita sering kali tuh kalau Iya. naik motor di mana? Iya, di Dashboard. dashboard ya namanya. Iya, nggak sih? Dashboard ya. Iya. Nah, itu juga sangat rawan Tribuners, dan ini kita udah punya videonya bagaimana sih sebenarnya kondisi dan rekaman CCTV yang berhasil didapatkan oleh Tribun Medan. Oke, kita saksikan video berikut ini. Check it out. Jadi masih ada nih berita satu lagi nih, berita terakhir. 2 menit. Mungkin Pak ya, pernah kemarin mungkin ya kan? Oh bukan? Malu kali tuh. Oh, Katanya ini nggak dilaporkan ke polisi loh. Ini Joy lagi. Pak bisa dijelasin itu kejadiannya kapan Pak, pencuriannya Pak? Kapan Pak, kemarin? Jadi yang dicuri apa aja Pak? Handphone 3 handphone. Handphonenya harga berapa tuh Pak, kalau kita tahu Pak? Punya anak ya? Itu waktu kejadian yang menjaga di sini sedang ngapain Pak? Ngambil nasi itu anak tinggal sebentar aja. Ada lima. Pelaku ada berapa orang Pak? Kalau tahu dari pakai helm ya? Dia naik apa? Nah ini yang jelas saya di dalam. Kalau dari rekaman CCTV dia sendiri ya? Iya kan? Sepeda motor diparkir kemana nggak tahu Pak? Soalnya rekaman CCTV. Kalau cara pelaku ngambil kayak mana Pak? Dia langsung masuk ngambil handphone atau kayak mana Pak? Langsung ngambil handphone. Langsung lari ya?
Itu Nggak ada menit lah. jadi handphone itu tahu hilang tuh kapan Pak? Itu dia bawa nasi keluar, anak itu tengok nggak ada. Tanya sama anaknya, ada yang namanya kan nggak ada. Lalu sibuk tengok di CCTV, tengok ada orang ambil pakaian nggak apa ya kan? Ambil cucian nggak masalah. Tengok lagi ada yang pakai helm itu yang kemarin ambil handphone terus. Memang sekejap aja lah. Ya, itu dia Tribuners mengenai penjelasan dari Pak Ardi ya mengenai pencurian yang terjadi pada hari Selasa 16 Januari 2024 malam sekitar jam 7:30. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Freddy. Ya, halo. Halo, Halo. Bang Freddy. Joy. Selamat sore, di mana nih, Bang? Ya, selamat sore. Joy. Ini apalagi di Polda nih ada keluarga yang ketembak di Belawan itu buat laporan. Oh, baik. Oke, Bang Freddy, ini bagaimana, Bang? Kalau pihak korban tidak melaporkan kepada kepolisian, bagaimana jadinya tindak lanjut dari kasus ini, Bang? Iya, soal pencurian 3 handphone sekaligus itu, korban itu kan tidak membuat laporan ke polisi karena merasa ikhlas ya. Oh. Meskipun 3 handphone itu hilang, tapi mereka itu melapor ke bank di mana di 3 handphone itu ada akun M-Banking. Makanya ngelapor ke bank itu khawatir dibobol ya. Jadi khawatir saldo yang ada di dalam itu hilang, makanya mereka lebih memilih tidak melapor ke polisi, malah melapor ke pihak bank. Nah, kemudian mereka juga melapor ke provider yang mereka gunakan supaya nomor handphone itu tidak disalahgunakan, dan juga berharap supaya nomor handphone yang hilang atau yang melekat di dalam handphone itu bisa kembali, karena memang biasanya itu bisa kembali jika dilaporkan hilang gitu. Baik, Kalau Bang. kerugian itu memang Total ditaksir tuh sekitar hampir 10 jutaan ya, jika kita hitung harga handphone itu sekitar 3 jutaan lah gitu. Baik, Bang. Apakah setelah handphone ini dicuri oleh orang lain, mobile bankingnya dan yang lain-lainnya itu aman, Bang? Nah, itulah yang masih diurus sama korban, masih membuat pengaduan karena kan memang untuk melaporkan kehilangan nomor handphone itu yang tersangkut dengan mobile banking itu kan memang sedikit ketat ya. Makanya butuh waktu juga, apalagi kan bisa juga disertai dengan surat kehilangan dari kepolisian dan sebagainya. Makanya itu korban langsung membuat laporan ke pihak bank ya. Oh, jadi seperti itu. Bang Freddy, ada nggak nih tips buat Tribuners atau info-info bagaimana biar sadar nih tentang masalah meletak-letakkan handphone ini? Karena kan banyak ya yang mungkin sekarang lalai. Boleh kasih tipsnya, Bang Freddy? Ya, mungkin lebih berhati-hati aja ya, walaupun sedang bekerja sibuk, tapi barang-barang berharga itu kalau bisa disimpan di laci yang dikunci atau bisa dibawa lagi gitu kan. Karena kejadian pencurian yang terjadi di usaha laundry ini, handphone itu 3-tiganya ditinggal gitu. Ditinggal sementara pemiliknya itu yang jaga itu masuk ke dalam rumah untuk mengambil makanan. Gak sampai 5 menit tapi handphonenya itu hilang. Begitu. Oke. Terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Kami juga berharap Abang ini kan bakalan lanjut lagi nih ya, meliput kasus. Semangat Bang Freddy, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan terima selamat kasih sore. ya, baru ya. Iya, baru. Oke, terima kasih, sore. Oke Kak Jihan, itu dia gimana hari ini first time jadi host, menyenangkan? Iya, cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya bersama dan Joy. nagih kayaknya. Oke Tribuners, itu dia 3 berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners sekalian. Jangan lupa untuk baca updatean berita-berita kita bisa ke portal kita nih Kak Jihan. Ada di www.medan.tribunnews.com. Oh, Tribun News. Tribun Medan, iya kan, jadi kok aku pula yang salah, di www.medan.tribunnews.com. Ya ini ya Tribuners. Nah terus kalau misalnya mau sambil
lihat-lihat berita sambil baca atau sambil nonton, Ya. bisa langsung ikuti akun media sosial kita yang ada di bawah ini, Tribuners, yang ada centang birunya. Atau yang mau lebih praktis lagi Kak Jihan, Di mana dia tuh? yang mau langsung ada notif-notifnya di handphone, langsung aja Tribuners download Tribun X. Nah, bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Aku Joy, Aku Jihan. dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.